Lebah memiliki kemampuan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti yang diungkapkan oleh Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Yang subscribe semoga bisa umroh. Al-Quran dan ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa lebah atau tawon memiliki kemampuan untuk mengobati berbagai penyakit. Al-Quran menjelaskan bahwa madu yang dihasilkan oleh lebah dapat menjadi obat untuk manusia, menunjukkan keistimewaan serangga ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Dalam Al-Quran terdapat satu surah yang bernama An-Nahl, yang artinya lebah. Surah ini menjelaskan tentang keistimewaan lebah, serangga yang mampu memproduksi madu bergizi dan obat untuk berbagai macam penyakit. Kata Auha dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah telah memberikan lebah dengan insting atau karakter alamiah yang membuatnya bertingkah laku seperti yang kita lihat. Ilmuwan telah menemukan sekitar 12.000 jenis lebah, di mana sekitar 600 jenis hidup secara berkelompok, sementara sisanya hidup secara individual. Lebah memiliki sistem sosial yang detail dan solid, yang tak dapat ditiru oleh komunitas sosial manusia manapun. Individu-individu lebah hidup dalam kelompok di dalam sarang mereka, mirip dengan komunitas manusia. Setiap kelompok memiliki tugasnya sendiri, seperti kelompok pekerja, kelompok tentara, kelompok pejantan, dan kelompok bertelur. Komunitas lebah terdiri dari 3 kelompok, yaitu ratu, pejantan, dan pekerja. Ratu bertugas untuk bertelur. Kelompok pejantan hidup sejahtera dan hanya bertugas untuk mengawini lebah ratu guna menghasilkan generasi lebah baru. Kelompok pekerja adalah lebah betina seperti juga ratu, tetapi mereka tidak subur mandul. Kelompok pekerja ini bertugas membuat sarang sebagai tempat menyimpan telur, merawat bayi-bayi lebah, dan menyimpan madu. Mereka juga mengumpulkan sari-sari bunga untuk diubah menjadi madu, serta mampu mengubah madu menjadi cairan lilin dengan menggunakan kelenjar khusus. Ketika jumlah lilin madu telah mencukupi, mereka mulai membangun sarang dalam bentuk heksagonal atau segi 6 yang saling berdampingan. Berbeda dengan cara manusia, lebah menyusun sarang madunya dari atas ke bawah. Penelitian telah membuktikan bahwa bentuk heksagonal lebih kuat dan lebih efisien karena tidak meninggalkan ruang kosong seperti bentuk lingkaran. Lebah pekerja mampu menempuh jarak sekitar 7 km untuk mencari bunga-bunga yang sesuai. Meskipun harus melakukan perjalanan jauh, mereka tidak pernah tersesat dalam kembali ke sarang mereka, sambil membawa serbuk sari. Lebah juga menghasilkan madu, yang merupakan obat yang dianjurkan dalam Islam. Madu dibuat dari berbagai sari-sari tumbuhan, sehingga memiliki khasiat obat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari hamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rob mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Kemujaraban madu sebagai obat juga disebutkan dalam salah satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyembuhan bisa lewat 3 macam, bekam, minum madu, atau membakar dengan api. Dan aku melarang umatku membakar dengan api. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.